Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Alhamdulillah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 semester 2 dengan materi malaikat dan tugas-tugasnya. Sebelum kita belajar bersama-sama, marilah kita membaca doa mau belajar. Semoga Allah memberikan kemudahan kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, anakku yang soleh dan soleha, kita tadi sudah membaca doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Baiklah anak-anak, kali ini tadi sudah di awal sudah Pak Guru sampaikan bahwa kita akan belajar tentang malaikat dan tugas-tugasnya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian dapat memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan mengamati diri sendiri dan mengamati alam sekitar kita. Yang kedua, kalian mampu menunjukkan sikap patuh sebagai implementasi dari pemahaman terhadap iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, yang pertama, apa itu iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala? Iman artinya adalah percaya. Iman artinya adalah percaya, yakin. Jadi iman terhadap malaikat Allah Subhanahu wa taala secara bahasa artinya adalah meyakini atau mempercayai bahwa malaikat itu ada sebagai makhluk yang Allah ciptakan dan memiliki tugas-tugas tertentu dan juga sifat-sifat tertentu. Maka yang perlu kita ketahui yang pertama adalah sifat-sifat malaikat. Malaikat itu memiliki sifat-sifat yang Allah lekatkan pada diri malaikat. Yang pertama, malaikat bersifat gaib. Artinya apa? Malaikat itu tidak bisa dilihat oleh panca indera. Yang kedua, malaikat bersifat taat dan patuh. Jadi malaikat itu senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah ingkar sedikit pun. Yang ketiga, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Yang keempat, malaikat tidak memiliki nafsu. Yang kelima, malaikat itu tidak berjenis kelamin. Kemudian jumlah malaikat banyak, tidak ada yang mengetahui jumlah pastinya. Tapi yang wajib diimani ada, yang wajib kita ketahui ada 10 malaikat. Kemudian malaikat itu tidak membutuhkan makan dan minum. Itu tadi sifat-sifat malaikat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, selanjutnya tadi bahwa iman itu kita meyakini bahwa malaikat itu ada dan memiliki sifat-sifat tertentu dan juga memiliki tugas. Maka kita juga harus tahu apa tugas malaikat. Dan yang wajib kita ketahui, malaikat itu ada 10. Ya. Yang pertama ada malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, Mikail. Tugasnya adalah apa, Nana? Iya, Mikail itu menyampaikan rezeki. Ya. Israfil. Tugasnya apa, Nana? Iya, Israfil itu meniup sangka kala.
ketika nanti datang hari akhir atau hari kiamat. Kemudian Israel, tugasnya apa? Iya, mencabut nyawa. Munkar dan Nakir, tugasnya apa, Nana? Iya, menanyai manusia yang sudah mati di alam kubur. Itu tugasnya Munkar dan Nakir. Kemudian ada Raqib. Apa itu Raqib? Tugasnya mencatat amal baik. Jadi amal kita setiap hari itu akan dicatat oleh malaikat, yaitu malaikat Raqib sebagai pencatat amal baik. Kemudian ada malaikat Atid, tugasnya mencatat amal buruk. Jadi kalau kita berbuat maksiat, maka malaikat akan mencatatnya. Siapa malaikat yang mencatat? Malaikat Atid. Yang selanjutnya ada malaikat apa lagi anak-anak? Iya, Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Kemudian yang terakhir ada malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Ya, baik anak-anak. Tadi kita sudah belajar, sudah mengetahui apa itu iman kepada malaikat, sifat-sifat malaikat, dan tugas-tugas malaikat. Ya. Kemudian anak-anak kita akan belajar juga kira-kira perilaku yang seperti apa yang mencerminkan iman kepada malaikat, yang mencerminkan beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah taat dan patuh. Yang kedua, gemar sedekah. Yang ketiga, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, berhati-hati dalam berbuat dan bertindak. Adapun hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan rasa empati dan kepedulian kepada sesama. Dan yang ketiga adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah memperoleh berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, saya kira sekian yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian bisa meneladani atau mencerminkan sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.